Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 601 orang-orang minum teh keren. Orang-orang dari Mi. Lin Yu dan Bu Cheng, wajah mereka berubah setelah mendengar ini, dan mereka jelas terkejut. Ya, dan masih banyak orang di sini. Li Zhensheng berkata dengan mendesak. Apakah itu untuk kita? Lin Yu bertanya dengan cemas, sambil berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu, hanya untuk melihat beberapa sosok di pintu kaca buram. Cepat, tutup pintunya. Lin Yu buru-buru berteriak, melihat Bai Rentu yang koma di ruangan itu, dan dengan cepat menutup pintu kamar bagian dalam. Kemudian Lin Yu dan Li Zhensheng berlari ke sisi lemari obat, lalu menundukkan kepala dan berpura-pura mengambil bahan obat, dan duduk di samping, mengetuk kaki Erlang, bermain dengan belati di tangan mereka tanpa ekspresi. Ya, He Jiarong, kenapa kamu tidak ke dokter hari ini? Pada saat ini, pintu dibanting dan pintu didorong terbuka dengan berat, dan kemudian beberapa pria berseragam hitam masuk dari pintu. Pemimpinnya adalah bawahan Yuan He, Chu Fan. Terakhir kali Lin Yu ketika pergi ke rumah sakit untuk merawat Han Bing dan keponakan Yuan He, dia bertemu dengannya, dan dialah yang akan memimpin orang untuk melawan Lin Yu. Li Zhensheng bertemu anak ini ketika dia pergi untuk memberi Lin Yu jarum hari itu, jadi dia mengenalinya sekilas. Lin Yu meliriknya dengan ringan, tidak berbicara, menundukkan kepalanya dan terus mengambil bahan obat di tangannya. Apakah kamu benar-benar tuli? Aku sedang berbicara denganmu. Chu Fan berkata bahwa Lin Yu tidak memperhatikan dia, dan dia sangat marah, dan dia bergumam dingin. Terakhir kali dia berada di rumah sakit, dia melihat Lin Yu sangat tidak senang, dan Lin Yu menutupi wajah mereka dengan kepala Yuan, jadi dia datang ke sini kali ini, tentu saja dia harus memanfaatkan situasi dan mengeluarkan napas tak sedap. Bukankah itu tertulis? Jika kita tidak menerima obat hari ini, kita harus berurusan dengan dokter. Lin Yu tidak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan ringan. Temui dokter, saya dalam keadaan sehat. Chu Fan mencibir, lalu berjalan cepat ke arah Lin Yu, menamparkan meja, dan berteriak, saya di sini untuk mencari dan menangkap orang. Tangkap orang, apa yang harus saya lakukan? Li Zhensheng tiba-tiba marah ketika mendengar ini, dan berteriak pada Chu Fan. Apakah kamu tidak tahu metode mana yang telah kamu lakukan? Chu Fan mencibir, menatap Lin Yu, dan berkata dengan penuh arti, He Jiarong, siapa orang yang kamu kirimi Li Zhensheng ke rumah sakit umum daerah militer tadi malam? Lin Yu dan Li Zhensheng tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chu Fan benar-benar tahu apa yang terjadi tadi malam. Namun, keduanya terkejut dan kaget, wajah mereka masih sangat datar, membuat tampilan yang sangat tenang. Itu temanku. Li Zhensheng segera berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, mengapa, apakah kami masih perlu melapor ke kantor intelijen militer Anda saat kami menemui dokter? Teman. Chu Fan memicingkan mata ke Li Zhensheng, dan mencibir, karena kamu mengirim temanmu ke dokter, mengapa kamu membawanya kembali ke rumah sakit di tengah malam? Wajah Li Zhensheng sedikit berubah, tetapi dia tidak berharap Chu Fan tahu segalanya. Tapi mereka tahu betul, mengapa mereka tidak datang untuk menangkap orang secara langsung tadi malam. Oleh karena itu, Li Zhensheng menduga bahwa seseorang dari Departemen Intelijen Militer memberitahu rahasianya, baik Zhao Zongji, atau dokter dan perawat yang melakukan operasi pada Bai Rentu tadi malam. Dia menoleh dan melirik Lin Yu tanpa sadar. Lin Yu tidak berbicara dengan wajah suram, seolah memikirkan tindakan balasan. Kami optimis tentang penyakit ini, dan kami akan pergi secepatnya. Li Zhensheng mengertakkan gigi dan menjawab Chu Fan dengan marah, kalian tidak peduli dengan urusan militer,
apakah kamu peduli tentang ini? Oke, baiklah, aku tahu segalanya. Chu Fan mencibir, mengedipkan mata ke Lin Yu dan dengan tegas berkata, He Jiarong, kamu sangat berani, kamu berani menyembunyikan buronan secara pribadi. Dan kamu masih buronan kriminal, tahukah kamu apa ini? Tuduhan pemenggalan kepala. Buronan tersembunyi. Buronan apa yang aku sembunyikan? Lin Yu mengangkat kepalanya dengan wajah yang tenang, menatapnya tanpa rasa takut, dan bertanya dengan nada datar. Aku berkata, aku telah menyelidiki semuanya dengan jelas sebelum aku datang, dan kamu tidak perlu membuat tuduhan yang tidak masuk akal. Chu Fan mencibir, mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan foto, melemparkannya ke depan Lin Yu, dan berkata dengan dingin, pembunuh peringkat ketiga di peringkat pembunuh dunia, Bai Rentu, ini dia, kan? Lin Yu menunduk, sedikit mengernyit, dan melihat bahwa foto di telepon memang Bai Rentu. Saya harus mengatakan bahwa Departemen Intelijen Militer ini benar-benar kuat, dan tahu segalanya, dan bahkan bisa mendapatkan foto-foto Bai Rentu. Bu Cheng di samping mendengar Chu Fan menyebutkan Bai Rentu, wajahnya tiba-tiba dingin, dan dia dengan erat menggenggam belati di tangannya, tubuhnya juga tiba-tiba menegang, siap menyerang kapan saja. Lin Yu mengangkat alisnya, memandang Chu Fan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ragu, Mayor Chu, aku sangat ingin tahu, orang Huaxia mana yang telah dibantai oleh Bai Rentu ini. Sejauh yang aku tahu, dia bukan institut Huaxia kita. Di antara buronan yang terdaftar. Dia memikirkannya dengan hati-hati sekarang, jika seorang pembunuh dengan reputasi internasional tertentu seperti Bai Rentu diinginkan, dia pasti pernah mendengarnya, tetapi karena dia belum pernah mendengarnya, sangat mungkin Bai Rentu tidak akan ada di sana. Dalam jangkauan buronan Huaxia. Chu Fan sedikit terkejut ketika Lin Yu ditanya, dan dia juga menemukan bahwa memang tidak ada nama Bai Rentu di daftar buronan yang dirilis oleh China. Namun, dia menjawab dengan cepat dan berkata dengan dingin, apakah itu berarti dia tidak melakukan kejahatan tanpa namanya? Seorang pembunuh keji seperti dia, saya tidak tahu berapa banyak warga China yang telah terbunuh, selama kita melakukan sedikit penyelidikan, untuk mengetahui berbagai kejahatannya, bukankah itu mudah? Chu Fan percaya bahwa seorang pembunuh profesional seperti Bai Rentuan pasti telah melakukan misi di Tiongkok, jadi selama penyelidikan acak, dia dapat menemukan kejahatan besar yang cukup untuk ditembak 10 kali, dan Lin Yu akan menderita bersamanya. Cari aku. Chu Fan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Lin Yu dan yang lainnya, dan dia melambaikan tangannya dan memberikan suara dingin kepada bawahannya. Cari tahu Bai Rentu dan lihat apa yang He Jiarong katakan. Begitu suara itu terucap, anak buahnya buru-buru memberi isyarat untuk bergegas ke apotek dan interior. Siapa yang berani? Tubuh Bu Cheng tiba-tiba melonjak, menghalangi bagian depan Departemen Mi, wajahnya seperti embun beku. Semua orang di Departemen Intelijen Militer melihat sedikit perubahan wajah, dan segera berhenti, ketika Liga Master Pedang mengunjungi Departemen Intelijen Militer terakhir kali. Mereka melihat langkah kaki dan tahu bahwa langkah kaki itu adalah murid Dewa Perang Siang Nantian. Mereka belum menunjukkan kekuatannya, tapi ternyata mereka adalah murid God of War, dan skill mereka secara alami tidak jauh berbeda. Mereka mau tidak mau merasakan sedikit ketakutan di dalam hati mereka. Ketika Chu Fan melihat Bu Cheng keluar untuk menghentikannya, ekspresinya berubah tanpa sadar, dan dia berkata dengan dingin, Bu Cheng, apa yang akan kamu lakukan? Katakan, kamu menghalangi tugas kami. Jika kamu berani memindahkan kami sedikit, kamu akan melawan Mi. Ketika saatnya tiba, Siang Lao pun tidak akan bisa menahanmu. Jangan lupa, dia tidak lagi menjadi anggota Departemen Mi. Dia juga melirik Lin Yu dengan dingin pada saat yang sama. Jelas, kalimat ini juga diucapkan kepada Lin Yu. Jelas membatasi garis antara Lin Yu, Siang Lao dan Departemen Intelijen Militer. Niatnya adalah untuk Lao dan Lin Yu dan yang lainnya.
Karena mereka bukan lagi anggota Mi, jangan tunjukkan gaya aslinya. Jika berani melawan Mi, maka Mi tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Ekspresi wajah Bu Cheng dingin, dan kesedihan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya, dan dia sangat menyadari kenyataan orang-orang yang melawannya. Tahukah Anda, tuanku adalah dewa perang Tiongkok, tapi dialah yang mendirikan Departemen Intelijen Militer. 10 tahun yang lalu, dia hampir bunuh diri untuk melindungi reputasi Departemen Intelijen Militer. Tapi sekarang, 10 tahun kemudian, intelijen militer sungguh ironis bahwa mayor kecil di daerah kecil tidak berani menempatkan tuannya di matanya. Sial, sekelompok serigala bermata putih, aku tahu ini, suamiku, seharusnya tidak menyembuhkan rakyatmu. Li Zhensheng juga berteriak dengan marah. Memikirkan terakhir kali Lin Yu mencoba yang terbaik untuk menjelaskan rasa ingin tahu keponakan Yuan He dan anggota lain dari Departemen Intelijen Militer di Rumah Sakit Umum Daerah Militer terakhir kali. Dia sangat marah karena kelompok Wang Balao ini terlalu tidak tahu berterima kasih. Mengapa Lin Yu tidak merasa kehilangan? Dia membayar begitu banyak untuk Departemen Mi. Bahkan tadi malam, dia masih mencari petunjuk untuk Departemen Mi. Sekarang, orang sangat ingin menjaga jarak dengannya, dan tidak berbicara tentang kasih sayang sedikit pun. Tapi dia tahu bahwa semua ini pasti tidak ada hubungannya dengan Hu Haifan dan Sui Dongwei, kebanyakan disebabkan oleh Yuan He di belakang. Bagaimanapun, meskipun Lin Yu menyelamatkan keponakan Yuan He terakhir kali, dia sangat ingin memusnahkan Yuan He. Yuan dia pasti memiliki dendam. Dan jika dia menemukan kesempatan, dia secara langsung akan berurusan dengan Lin Yu tanpa ampun. Aku akan mengatakannya lagi, tolong keluar dari sini. Chu Fan pura-pura tidak mendengar kata-kata Li Zhensheng sama sekali. Melihat Bu Cheng berdiri diam, dia melesat dengan dingin lagi. Jika saya tidak membiarkannya. Mata Bu Cheng sangat dingin, dan belati di tangannya terus berputar. Jelas dia sudah bergerak untuk membunuh. Kakak Bu. Lin Yu buru-buru meneleponnya. Lin Yu tahu bahwa sangat tidak bijaksana untuk memiliki konflik dengan orang-orang dari Departemen Intelijen Militer saat ini. Dia menoleh ke Chu Fan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mayor Chu, jika Anda ingin mencari saya di sini, tapi setidaknya harus ada surat perintah penggeledahan. Bahkan jika polisi menangani suatu kasus, mereka akan selalu menunjukkan identitasnya. Bukankah ada departemen formal dari Departemen Intelijen Militer? Ekspresi Chu Fan berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Kata-kata Lin Yu benar-benar menamparnya. Ketika dia datang, Yuan He tidak berada di kantor intelijen militer, jadi dia tidak dapat menyetujui surat perintah penggeledahan. Yuan He telah memberitahunya untuk menyembunyikan kebenaran dari Hu Haifan dan Sui Dongwei, jadi dia hanya bisa datang dengan tangan kosong, takut itu akan tertunda dan Lin Yu akan membantai Bai Rentu. Departemen Intelijen Militer kami adalah departemen khusus dan tidak membutuhkan surat perintah penggeledahan. Chu Fan menggigit bibirnya dan berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Oh. Apakah Huaxia memiliki departemen khusus seperti itu? Kamu tidak memerlukan dokumen untuk menggeledah rumah orang. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari luar pintu, kenapa aku belum mendengarnya? Chu Fan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka menemukan seorang wanita tinggi dan cantik yang sedang menopang seorang wanita tua dan berjalan perlahan dari pintu. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut wanita tua itu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.